Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 3 Januari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan surat Efesus pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan sungguh memberkati hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia, berkat, pemeliharaan Tuhan pada kami semua sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami sungguh alami dari hari ke hari menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan kami akan Tuhan membawa kami hidup di dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, Engkau berkenan memampukan kami untuk dapat memahaminya, serta Tuhan menuntun kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam Efesus pasal pertama dan menjadi perenungan kita khusus di ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dipilih menjadi kudus sebagai anak-anak Allah adalah berkat rohani yang tak ternilai harganya. Ada yang sungguh meresapinya dan menghargainya, ada pula yang sebaliknya.
Pada bagian ini Paulus menekankan betapa luar biasanya pilihan Tuhan itu. Melalui Yesus Kristus, Allah menebus kita dengan darahnya dan menganugerahkan pengampunan dosa sehingga kita diselamatkan dan menjadi milik kepunyaan Allah. Pemilihan Allah ini bukan karena kita layak. Pemilihan ini berdasarkan keputusan Allah yang berdaulat. Dalam penghayatan akan kebenaran ini, Rasul Paulus sangat bersyukur dan mengajak kita semua untuk memuji Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mengaruniakan berkat rohani kepada setiap orang percaya. Pemilihan Allah ini menjadikan kita kudus sebagai anak Allah yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah jaminan penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Betapa bahagianya kita yang mendapat berkat rohani yang tak ternilai ini. Sudah sepatutnya kita hidup secara bertanggung jawab sebagai orang pilihan Allah, yaitu dengan hidup kudus dan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Hidup kudus berarti kita harus berada dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya berarti hidup kita harus bermakna, yaitu menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Hal yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan kehendaknya, yang menyakiti hati Tuhan, demikian juga yang menjadi batu sandungan bagi sesama, haruslah kita buang semuanya itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam kasih karunia-Nya, Ia menguatkan dan memampukan kita hidup sebagai orang pilihannya di tengah dunia yang bobrok ini. Hiduplah sebagai orang-orang pilihan Allah, karena Allah setia adanya. Hidup sesuai dengan kehendak Allah bukanlah pilihan, melainkan ungkapan syukur, merupakan wujud nyata iman dan juga ketaatan kita yang seharusnya kita munculkan kepada Tuhan sebagai orang-orang yang telah menerima berkat rohani yang tak ternilai harganya itu. Mari kita senantiasa meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan kemampuan untuk hidup sebagai orang yang berkenan kepadanya, berkenan di hadapannya melalui ketaatan kita kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkenan Engkau menuntun kami untuk kami hidup sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dan hidup kami menyenangkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.